Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu sehat ya. Balik lagi bersama saya di Wenny's Notes. Kali ini saya akan menceritakan tentang seorang pembunuh berantai di Inggris yang dihukum gantung pada tahun 1949. Dia membunuh ke-6 korbannya dengan cara melarutkan tubuh mereka ke dalam cairan asam. Lalu ia memalsukan tanda tangan korbannya untuk mendapatkan keuntungan dari harta benda mereka. Tapi sepandai-pandainya dia menyimpan rahasia, ada saatnya dia melakukan kesalahan yang membuat semua kejahatannya terbongkar. Bagaimana ya kira-kira cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa tahu video-video terbaru dari aku. Terima kasih. John George Hay adalah seorang pembunuh berantai yang biasa dikenal dengan pembunuh mandi asam atau acid bath murderer. John lahir pada tanggal 24 Juli 1909 di Stamford, Lincolnshire. Tapi dia dibesarkan di desa Outwood, West Yorkshire, Inggris. Orang tuanya bernama John Robert Hay dan Emily Hudson. Kedua orang tuanya adalah anggota dari sekte Plymouth Brethren. Jadi karena itu ayahnya memasang pagar tinggi di rumahnya untuk mencegah keluarganya untuk melakukan kontak sosial dengan dunia luar. Pada waktu kecil, John sering mengalami mimpi-mimpi aneh yang membuatnya jadi sedikit berbeda. John menyukai musik klasik seperti musik dari Felix Mendelssohn dan Johann Sebastian Bach. Dia juga sering bermain piano di rumahnya. Pada waktu dia sekolah, John menerima beasiswa dari Queen Elizabeth Grammar School, Wakefield. Lalu dia juga menerima beasiswa dari Wakefield Cathedral sebagai seorang paduan suara. Setelah menyelesaikan sekolah, John bekerja sebagai karyawan magang di perusahaan teknik motor. Namun setahun kemudian, dia pindah bekerja ke perusahaan asuransi dan periklanan. Pada umur 21 tahun, dia diberhentikan karena dia dicurigai mencuri dari kotak uang. Pada tanggal 6 Juli 1934, ketika dia berumur 25 tahun, John menikah dengan seorang wanita bernama Beatrice Hamel dan mereka memiliki seorang anak. Tapi pada tahun yang sama, John juga ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena kasus penipuan. Karena hal itu, istrinya menceraikan dia dan meninggalkan anak mereka di panti asuhan. Sejak saat itu, John jadi dikucilkan oleh keluarganya. 2 tahun kemudian, pada tahun 1936, John pindah ke London dan menjadi supir bagi William Maxwell. William Maxwell adalah pemilik taman hiburan yang kaya dan dia juga menjaga
dan merawat mesin-mesin di taman hiburan tersebut. Kepada William, John mengaku menjadi seorang pengacara dan dia mempunyai kantor di daerah Chancery Lane, London. Pada saat itu, John menjual saham palsu di bawah harga pasar. Saham itu berasal dari perumahan yang dimiliki kliennya yang sudah meninggal. Tapi penipuan itu terbongkar dan John dipenjara selama 4 tahun. Setelah bebas, dia tetap menjadi seorang penipu dan kembali masuk ke dalam penjara. Selama di penjara, John berpikir kenapa kejahatannya selama ini selalu terungkap. Mungkin karena dia membiarkan korbannya tetap hidup. Lalu dia mendapatkan sebuah ide, dan ide ini terinspirasi dari seorang pembunuh Prancis bernama George Alexandre Sarre pada tahun 1925 yang melenyapkan tubuh korbannya dengan cairan asam. John akhirnya dibebaskan dari penjara pada tahun 1943. Lalu ia bekerja sebagai seorang akuntan di sebuah perusahaan teknik. Setahun kemudian, John mulai melancarkan pembunuhan pertamanya. Tanpa disengaja, dia berpapasan dengan mantan bosnya yang bernama William McSwan. Lalu William memperkenalkan John dengan kedua orang tuanya, Donald dan Annie. John mengetahui bahwa William bekerja untuk kedua orang tuanya dengan mengumpulkan uang sewa dari properti yang mereka miliki di London. Dan ini membuat John iri. Pada tanggal 6 September 1944, tiba-tiba William menghilang. John telah membunuh William setelah membujuknya untuk masuk ke sebuah basement di 79 Gloucester Road, London. Lalu dia masukkan tubuh William ke dalam drum dan menuangkan cairan asam ke dalamnya. 2 hari kemudian, ia kembali untuk memeriksa tubuh William. Tubuh William sudah menjadi lumpur, lalu ia membuangnya ke lubang saluran air. John kemudian memberitahu orang tua William bahwa anaknya pergi bersembunyi di Skotlandia untuk menghindari wajib militer. Sejak saat itu, John mengambil alih rumah milik William dan mulai bekerja mengumpulkan uang sewa untuk orang tua William. Tapi karena kesalakahannya, John juga ingin uang tersebut. Pada saat perang berakhir, orang tua William mulai menaruh curiga karena anak mereka belum juga kembali. Karena kecurigaan itu, pada tanggal 2 Juli 1945, John membujuk kedua orang tua William untuk pergi ke 79 Gloucester Road. Karena John berkata bahwa William sudah kembali dari Skotlandia dan ingin memberikan kejutan kepada mereka. Begitu sesampainya mereka di sana, John membunuh mereka di basement dengan memukul di bagian kepala dan membuang mereka ke dalam cairan asam. Setelah itu, John mencuri cek pensiun milik William dan menjual properti mereka seharga 8.000 pound. Lalu dia kemudian pindah ke Onslow Court Hotel di Kensington. John menjadi seorang penjudi dan banyak menghabiskan uang. Dikarenakan persediaan uang mulai menipis, John pada musim panas 1947 menemukan pasangan lain untuk dibunuh dan dirampoknya. Pasangan tersebut adalah Dr. Archibald Henderson, 52 tahun, dan istrinya yang bernama Rose, 41 tahun. John berpura-pura ingin membeli rumah mereka. Lalu Rose mengundang John ke apartemen mereka untuk bermain piano. Pada saat itu,
John mencuri revolver milik Archibald yang akan dia gunakan untuk membunuh keduanya. Kemudian John menyewa sebuah bengkel di 2 Leopold Road, daerah Crowley, Sussex. Lalu dia memindahkan cairan asam dan drum yang ada di Gloucester Road. Pada tanggal 12 Februari 1948, John mengajak Archibald ke Crowley's George Hotel. Ia bermaksud untuk menunjukkan sebuah penemuan kepada Archibald. Ketika mereka sampai, John langsung menembak kepala Archibald dengan revolver yang sudah dicurinya. Kemudian ia kembali ke rumah Henderson untuk mengajak Rose menuju ke bengkelnya. John berkata bahwa Archibald sakit. Sesampainya Rose di sana, John langsung menembak. Lalu John memasukkan tubuh pasangan suami istri itu ke dalam drum minyak yang dipenuhi oleh cairan asam. Setelah itu, John memasukkan salah satu surat mereka dan menjual semua barang yang mereka miliki seharga 8.000 pound. Korban John terakhir adalah Olive Durand Deacon yang berumur 69 tahun. Olive adalah janda kaya dari John Durand Deacon. Dia adalah sesama penghuni di Onslow Court Hotel. Pada saat itu John mengaku sebagai seorang insinyur kepada Olive. Pada tanggal 18 Februari 1949, John mengundang Olive untuk datang ke bengkelnya di Leopold Road. Begitu sesampainya di dalam, John menembak Olive di lehernya. Lalu ia mengambil barang berharga milik Olive, termasuk mantel bulu domba Persianya. Setelah itu, John memasukkan tubuh Olive ke dalam cairan asam. Lalu John menjual barang-barang berharga milik Olive yang sudah dia bersihkan dari noda darah, termasuk mantel bulu Persianya. 2 hari kemudian, temannya Olive yang bernama Constance Lane melaporkan bahwa Olive menghilang. Dan Olive pernah mengatakan kepada Constance bahwa dia akan mengunjungi bengkel milik John. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap latar belakang John dan mereka menemukan catatan pencurian dan penipuan yang pernah dilakukan olehnya. Polisi langsung mencari Olive ke bengkelnya. Di sana polisi menemukan tas milik Olive yang berisi kwitansi dry cleaner mantel milik Olive dan beberapa dokumen milik Archibald dan Maxwell. Dikarenakan bengkel yang terletak di Leopold Road itu tidak memiliki saluran pembuangan, John membuang sisa-sisa tubuh korbannya dengan menuangkan drum berisi cairan asam dan lemak tubuh manusia ke dalam tumpukan puing-puing yang berada di belakang bengkelnya. Polisi menemukan 28 pon lemak tubuh manusia dari bagian kaki, batu empedu, dan gigi palsu milik Olive Durand Deacon.
Karena sudah tidak bisa mengelak lagi, akhirnya John mengakui bahwa dia telah membunuh William McSwan, Donald McSwan, Annie McSwan, Archibald Henderson, Rose Henderson, dan Olive Duran-Deacon. Tapi John juga mengaku membunuh 3 orang lainnya, yaitu seorang remaja bernama Max, seorang gadis dari Eastbourne, dan seorang wanita yang berasal dari Hammersmith. Namun ketika korban ini tidak bisa dibuktikan, John langsung ditangkap dan ditahan di sel Horsham Police Station di Bartolo Road. Lalu pengadilan mendakwa John atas pembunuhan. Tapi pengacara John mengatakan bahwa John memiliki penyakit jiwa karena John berkata bahwa dia meminum darah para korban. Tapi para juri menolak pembelaan penyakit jiwa yang dimiliki John karena menurut para juri dia sudah mempunyai niat jahat yang direncanakan. Hanya memerlukan waktu beberapa detik bagi juri untuk memutuskan bahwa John bersalah, dan hakim menjatuhkan hukuman mati padanya dengan cara digantung. Pada akhirnya, John yang saat itu berumur 40 tahun dibawa ke tiang gantungan dan digantung oleh algojo bernama Albert Pierpoint pada 10 Agustus 1949 di penjara Wandsworth. Demikianlah kisah kita untuk kali ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Sebaiknya kita lebih berhati-hati terhadap orang yang baru kita kenal. Dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.